Pangeran Diponegoro. Apakah ia keturunan Bugis atau Makassar? Kisahnya sebagai berikut. Di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua suku besar Sulawesi Selatan, Bugis dan Makassar, mengklaim bahwa Pangeran Diponegoro memiliki darah dari garis mereka. Kedua klaim itu muncul bukan tanpa dasar, tetapi sejarah hanya menyimpan sepotong teka-teki. Garis ibu, jejak Bugis di Pacitan. Dalam sejumlah literatur, termasuk catatan sejarawan Belanda dan peneliti lokal, ibu Pangeran Diponegoro bernama Raden Ajeng Mangkarawati, seorang selir Sultan Hamengkubuwono III. Ia disebut berasal dari Pacitan, wilayah di selatan Jawa yang pada masa itu menjadi tempat pemukiman perantau Bugis yang melarikan diri dari konflik di tanah Sulawesi pada abad ke-18. Mereka dikenal sebagai pelaut tangguh dan banyak yang menetap di Jawa, bahkan menikah dengan bangsawan lokal. Maka klaim bahwa Mangkarawati adalah wanita Bugis mendapat penguatan dari jejak komunitas Bugis di Pacitan. Lalu dari mana klaim Pangeran Diponegoro Makassar berasal? Beberapa peneliti dan narasi lokal di Makassar menyebutkan bahwa darah Pangeran Diponegoro berasal dari keturunan Makassar, bukan Bugis. Namun, klaim ini lebih lemah secara literasi sejarah karena tidak ada sumber primer yang menyebutkan keterkaitan langsung antara Makassar dan keluarga Diponegoro selain fakta bahwa Diponegoro wafat dan dimakamkan di Bentang Rotterdam, Makassar, tanah pengasingannya selama 25 tahun terakhir hidupnya. Jadi, siapa yang benar? Jika merujuk pada sumber sejarah yang tertulis dan bisa diverifikasi, kekuatan bukti lebih mendukung klaim darah Bugis melalui jejak ibu beliau yang berasal dari komunitas Bugis di Pacitan. Sementara klaim Makassar lebih bersifat simbolik, berkaitan dengan tempat kematian dan pengasingan Diponegoro, bukan keturunan langsung. Namun satu hal yang pasti, Bugis dan Makassar, dua suku pemberani, merasa memiliki sang pangeran karena semangatnya mencerminkan jiwa mereka, pantang mundur, setia pada tanah air, dan tak tunduk pada penjajah. Oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.